Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana Amelia. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Nomor induk mahasiswa saya D1A118232. Di video ini saya akan menjelaskan tentang syarat sah keputusan tata usaha negara. Sebelum saya membahas tentang syarat sah keputusan tata usaha negara, saya ingin lebih dulu menjelaskan apa itu keputusan tata usaha negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mendengar istilah keputusan tata usaha negara yang disingkat KTUN atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan Wetswijking. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari penjelasan yang tadi terdapat beberapa unsur. Yang pertama, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, berisi tindakan hukum dalam bidang tata usaha negara. Yang ketiga, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi, keputusan ini merupakan suatu produk hukum yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan hidup dalam bermasyarakat, dan masyarakat sebagai objeknya harus tahu betul atau memahami betul apa peraturan yang mengatur hidupnya sehari-hari. Namun kenyataannya malah sebaliknya, tidak semua masyarakat memahami betul apa itu keputusan tata usaha negara. Sekarang kita lanjut saja membahas tentang syarat sah keputusan tata usaha negara. Suatu keputusan tata usaha negara dapat dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, syarat material dan syarat formil. Syarat material yaitu syarat yang berkaitan dengan isi. Syarat material dibagi menjadi tiga. Yang pertama, harus dibuat oleh aparat yang berwenang. Syarat yang kedua, keputusan tata usaha negara tidak mengalami kekurangan yuridis. Suatu produk hukum dapat dikatakan kekurangan yuridis jika dalam pembuatannya terdapat tiga unsur. Unsur yang pertama itu adanya paksaan. Paksaan ini terjadi karena adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak sebagai akibat adanya unsur eksternal. Unsur yang kedua adanya kehilafan. Kehilafan ini terjadi karena adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak tetapi tanpa adanya unsur kesengajaan. Unsur yang ketiga adanya penipuan. Penipuan ini terjadi karena adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak sebagai akibat tipu muslihat. Balik lagi ke syarat material yang ketiga, yaitu tujuan ketetapan sama dengan tujuan yang mendasari. Sekarang kita ke syarat yang kedua, yaitu syarat formil. Syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan bentuk. Syarat formil juga dibagi menjadi tiga. Syarat yang pertama, bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya. Yang kedua, prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya. Yang ketiga, syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan. Menurut teori Van Thioner de Veyte, keputusan tata usaha negara bisa berlaku walaupun tidak memenuhi dua syarat yang tadi, tetapi memenuhi dua syarat yang bersifat kumulatif, yaitu tidak absahnya keputusan itu karena kabur terutama bagi penerima keputusan. Yang kedua, akibat dari keputusan itu berguna bagi kepentingan masyarakat. Segitu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.